Bismillahirrahmanirrahim. Pandang pentil sebagai sesuatu yang harganya murah. Tapi lihatlah nilai dan tugas itu penting. Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Engkau jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sebesar apapun kebaikan itu jangan pernah kau remehkan. Jangan berpikir aku akan berbuat sesuatu yang besar sehingga engkau meninggalkan sesuatu yang kecil, padahal sesuatu itu menentukan kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali." Ingat, tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya, nggak ada. Ketika itu disampaikan oleh Nabi SAW, para sahabat bertanya, jadi kita ini nggak masuk surga dengan amal kita? Ya mungkin amalan mereka sedikit. Lalu mereka bertanya kepada orang paling mulia di muka bumi, yang beribadah mengabdi kepada Allah sampai bengkak kaki, yang meninggalkan kehidupan ini tanpa mewariskan emas dan perak, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, orang pertama yang nanti bakal membuka surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya sama sahabat, "Hatta anta ya Rasulullah?" Sampai engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau pun tidak akan masuk surga dengan amalanmu? Apa kata Nabi SAW? Hatta ana. Sampai aku tidak akan masuk surga dengan amalanku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali bila Allah Jalla Jalaluh meliputi aku, membungkus daku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Rahmat Allah yang membuat kita masuk surga. Amal itu hanya sebab kita mengundang rahmat Allah. Jamaah rahimakumullah, ada sebagian di antara kita yang ujub dengan amalannya, yang merasa telah berbuat, yang merasa telah melakukan banyak amal kebajikan. Dia sudah lama mengaji, dia sudah lama menegakkan sunnah. Lalu dia merasa, kayaknya aku sudah siap nih untuk mati. Sudah, amalanku sudah banyak. Banyak orang yang dapat hidayah lewat aku. Fulan tuh dulu gak pernah ke masjid, sejak aku dakwain datang ke masjid. Ini salah satu yang menghancurkan hidup seseorang. Kata Nabi SAW, "I'jabur rajuli binafsi." Ketika seorang kagum sama dirinya sendiri. Ahibati fillah, Al-Khalil bin Ahmad. Al-Khalil bin Ahmad ini gurunya Sibawayh. Dia seorang yang zuhud, seorang yang ahli ibadah. Murid-murid dia itu jadi kaya raya dengan ilmu dia, tapi dia tetap dengan gugupnya. Dia yang meletakkan ilmu al-arud. Ilmu al-arud ini ilmu tentang bagaimana membuat, menyusun bait-bait syair. Dia bikin 15 wazan itu. Kemudian setelah itu ada orang yang menambahkan hanya satu. 15 dia yang bikin. Sampai sekarang kalau ada syair, maka tidak lepas dari apa yang dibuat oleh Al-Khalil bin Ahmad. Ketika dia meninggal dunia, sebutkan dalam kitab Tabaqatul Nahwiyin wal Lughawiyin, ketika dia meninggal dunia, ada salah satu orang soleh yang bermimpi berjumpa dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi.
Dia mati ketabrak tiang masjid. Nah, dia lagi di masjid, dia itu berpikir untuk kebaikan umat, Masya Allah. Dia dari rumahnya berpikir, aku akan bikin sebuah ilmu yang nanti itu bocah-bocah wanita berangkat ke warung-warung tidak ditipu oleh tukang warung itu. Dia kepingin bikin alat, bikin apa, sehingga dia nggak ketipu sama tukang warung. Dia lagi mikir, nabrak tiang. Tiang nabrak dia apa dia nabrak tiang? Jamaah, dia nabrak tiang. Makanya jangan disalahkan jamaah. Kalau ada tiang di jalan antum nabrak, ini gara-gara tiang, Ustaz. Bukan. Dari dulu tiang itu ada. Makanya para ulama menyebutkan nggak mungkin tiang itu nabrak Al-Khalil bin Ahmad karena dia tidak bisa pindah dari tempatnya. Dari semangatnya dia untuk berbagi ilmu, memberikan manfaat, sampai dia tertabrak sama tiang atau nabrak tiang, dia jatuh meninggal dunia. Ada orang soleh yang bermimpi bertemu dengan dia setelah meninggalnya dia. Orang soleh ini bertanya, ma sana Allahu bika, apa yang Allah perbuat denganmu? Engkau yang memberikan manfaat kepada umat, engkau yang meletakkan ilmu yang setiap orang mengamalkan ilmu itu, kau akan mendapatkannya. Kita akan berpikir orang ini sudah di surga paling tinggi dengan ilmu yang dia wariskan. Apa kata Khalil bin Ahmad? Ra'aitu ma kunna fihi lam yakun syai'an. Wallah, kata dia, yang kita lakukan selama ini ternyata gak ada apa-apa. Ilmu-ilmu yang anak ajarkan, mungkin kitab yang dia karang, dia mengatakan lam yakun syai'an, bukan apa-apa tuh semua itu. Kata dia, ma wajadtu afdal min subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Wallahi jamaah, sesuatu yang ringan. Siapa yang tidak bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah? Tapi jangan diremehkan. Bisa jadi sebab itu yang menyebabkan antum masuk surga. Bukan karena masjid yang antum bangun, bukan karena sedekah mobil yang antum berikan. Karena kadangkala perbuatan-perbuatan besar itu setannya juga besar, syahwatnya juga besar, membuat kita melakukan itu karena ingin pujian orang. Tapi apa tatkala engkau di pojok rumah di malam hari, ketika kau hamparkan sejadah lalu kau mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, mungkinkah kau riya melakukan itu? Mungkin kau riya untuk Rabbul Alamin? Mungkin kau ingin menunjukkan, ya Allah, aku ni hambamu, ya Allah, aku sedang baca ini, ya Allah. Khalil bin Ahmad, subhanallah. Maka jangan meremehkan orang dan jangan meremehkan amal kebajikan. Jangan pernah engkau merasa lebih baik dari orang lain. Kalau kau melihat memang kau lebih baik dari dia, kau husnudzon, bisa jadi dia punya amalan yang aku tidak tahu. Mungkin dia diampuni dosanya, aku masuk neraka. Na'udzubillah minan nar. Al-Imam Syafi'i riwayatkan dari Abdullah ibn al-Hakam. Ini cerita disebutkan oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qawl al-Badi fi Salati Wassalam ala al-Habib Syafi'i. Abdul Hakim ini cerita, ra'aitu Syafi'i radhiyallahu anhu fi naum. Aku melihat Imam Syafi'i dalam tidurku. Faqultu lahu ma fa'alallahu bika. Apa yang Allah lakukan kepadamu? Sudah meninggal dunia. Qala rahimani. Allah merahmati aku. Wa ghafarali, dan Allah mengampuni aku. Wa zufiftu ilal jannah kama tuzafful arus,
dan aku dihantarkan ke surga seperti dihantarkannya seorang pengantin. Wa nuthira alayya kama yuntharu 'alal arus, dan itu namanya anugerah semua diberikan, dilemparkan kepada aku seperti diberikan kepada pengantin. Lalu aku bertanya, Abdullah bin Abdul Hakim bertanya, Abdullah bin Al-Hakam bertanya kepada Imam Syafi'i dalam mimpinya, faqultu bima balagta hadhil hal, dengan amalan apa engkau sampai mendapatkan anugerah Allah yang begitu besarnya? Faqala liqa'il biqaulika fi kitabir risalah, ada yang berkata, Imam Syafi'i mengatakan, ada yang berkata kepada aku, kalau aku mendapatkan karunia Allah yang besar ini karena yang aku tulis di bukuku dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i ini awal yang meletakkan kitab Usulul Fiqh, nama kitabnya Ar-Risalah. Masya Allah, semua ulama itu iyalun ala Syafi'i, mereka itu hutang budi sama Imam Syafi'i. Coba kita lihat, Imam Syafi'i itu dapat rahmat seperti itu, disebutkan dalam kitab ini karena tulisanmu di dalam kitab Risalah itu, wa sallallahu ala Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa huwa dzikril ghafir. Hanya karena ucapan Imam Syafi'i, semoga salawat buat Rasulullah, semoga salawat buat Rasulullah, setiap orang mengingatnya dan setiap orang lalai mengingat Nabi SAW. Subhanallah. Abdullah bin Hakam ketika dia bangun dari tidurnya pagi hari, dia buka tuh bukunya Imam Syafi'i. Dia lihat tuh apa benar ucapan itu ada dalam kitabnya. Betul, dia dapatkan. Salawat buat Nabi ya, kau tulis. Ketika engkau mengajukan pertanyaan, kadang-kadang kita lihat ada orang yang menyingkat SAW, atau dia daripada dikritik Ustaz Ahsan gak usah sama sekali. Ada yang seperti itu. Wallahi antum gak tahu, mungkin itu yang masukkan antum ke surga. Sebagian orang bertanya kepada ustadznya pertanyaan lalu gak dibaca sama ustadznya, engkau merasa kecewa. Ketika kau ikhlaskan lillahi ta'ala, bisa jadi itu pertanyaan antum yang antum tulis, antum dapatkan nanti di timbangan pada hari kiamat, dan itu yang memberatkan amal kebajikan antum. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Engkau jangan meremehkan perbuatan kebajikan seperti apapun. Malah yang kecil-kecil itu mungkin yang memasukkan ke surga. Karena kadang-kala amalan kecil itu sulit tuh riak mau masuk. Di masa Nabi SAW ada seorang wanita hitam. Karena kalau berbicara wanita hitam, Anda ingat dulu salah satu kajian kita di Masjid Ar-Rahmah ini, judulnya setengah isi setengah kosong. Di situ ada cerita seorang wanita hitam, tapi ini wanita yang berbeda. Siapa yang ingat dengan cerita itu? Wanita hitam yang biasa pingsan karena dia kena air yang tersingkap auratnya, yang kemudian dia minta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan aku agar sembuh ya Rasulullah. Lalu Nabi menawarkan kepada dia Sallallahu Alaihi Wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kau mau kau bersabar dan kau masuk surga. Wa in syi'ti da'utullaha laki. Kalau kau mau, aku akan doakan semoga Allah menyembuhkan engkau. Apa kata wanita ini? Dia ingin sembuh, dia mengatakan enggak Nabi. Kalau gitu aku akan bersabar dan aku ingin masuk surga. Enggak apa-apa, aku sampai mati kena penyakit, yang penting aku masuk surga. Lalu wanita ini mengeluhkan sesuatu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau aku ayan itu sampai tersingkap auratku kadang-kala. Aku minta kau doakan kepada Allah agar tidak tersingkap auratku. Dia tetap dengan penyakit, tapi auratnya tidak tersingkap. Wanita hitam ini lain. Kunyah dia Ummu Mihjan.
Dia tua renta, kerjaannya ya bisa disebut pekerjaan yang kurang berharga. Orang-orang para sahabat memandang wanita ini wanita biasa-biasa. Kerjanya bersihkan masjid. Dia lihat di masjid ada kotoran, ada kayu, mungkin kayak kita ke masjid kadang-kala ada gelas ya, ada apa. Dia bersihkan masjid. Itu kerjaannya. Suatu malam dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Para sahabat melihat nggak perlulah kita kasih tahu Nabi. Jadi wanita ini kan apa sih kerjaan dia? Dia tidak punya budi yang besar kepada Islam, kepada Rasul SAW, sehingga kita perlu bangunkan Rasulullah SAW hanya untuk wanita ini. Mereka tidak bangunkan Nabi SAW, dikuburkan tuh perempuan malam hari selesai. Setelah itu besoknya Nabi tanya, mana tuh perempuan yang biasa bersihkan masjid itu? Maka ya Rasulullah, meninggal wahai Rasulullah SAW, kata dia. Lalu ya kita kuburkan, kita pikirkan engkau tidak terlalu peduli sama dia atau apa. Apa kata Nabi? Halla azantumunan. Kenapa kalian nggak kasih tahu aku, kata dia. Lalu Nabi mengatakan, dulu nih ada kubriha, tunjukkan di mana kuburannya. Bayangkan jangan. Nabi minta ditunjukkan di mana kuburan. Dia tidak ikut berjihad di jalan Allah. Dia tidak menyumbang banyak untuk dakwah. Dia hanya membersihkan masjid, jemaah. Nabi mengatakan, dulu nih ala kubriha, tunjukkan mana kuburan. Berangkat Nabi ke kuburan. Ikut semua sahabat bersama Nabi. Dan Nabi di sana menghadap kiblat. Allahu Akbar. Beliau sholatin itu wanita. Sholat jenazah ketika jenazah itu sudah di dalam kubur, jemaah. Antum lihat. Jangan meremehkan orang. Dan jangan meremehkan amal kebajikan. Tadi yang sampaikan. Tuh pesawat nggak bisa terbang tuh kalau pentilnya rusak. Dan dia tidak bisa landing, jemaah. Ketika roda itu pentilnya lepas. Maka kita yang udah ngaji, yang udah banyak hafalan Qur'annya, yang udah banyak hafalan hadisnya, yang sudah banyak sholat sunnahnya, ingat jangan meremehkan amal-amal kebajikan.